Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang info saham perusahaan PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu SML. Perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, perawatan diri dan kimia industri. Nah, jadi ini perusahaan kimia ya teman-temannya itu. Oke, mari kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, ini dia. Perusahaan berdiri pada tahun 2013 dengan nama PT Sinergi Multi Lestarindo yang bergerak di bidang perdagangan, pengangkutan darat, percetakan, perindustrian, jasa, pembangunan, bengkel, dan pertanian sesuai dengan akte pendirian perusahaan terbatas PT Sinergi Multi Lestarindo nomor 05 tanggal 18 Maret tahun 2013. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di pepistusnya. Ini saya ngambil ringkasan saja. Perusahaan merupakan salah satu perusahaan yang menawarkan solusi satu atap atau industri makanan dan minuman, perawatan diri, personal care, dan bahan kimia industri di Indonesia. Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan bahan kimia khusus untuk bahan baku makanan dan minuman, bahan baku perawatan diri, dan bahan baku kimia industri. Selain itu, perusahaan juga melakukan farmasi bahan-bahan kimia tersebut yang khusus ditujukan kepada pelanggannya. Perusahaan menyediakan rangkaian lengkap produk-produk berkualitas seperti oil resin, ekstrak, purple, deodit, produk pengawet, pewarna makanan, antioksidan, nutraceuticals, natural oil, filter UV, biologi, modifier, asam lemak, texturizer, dan bahan fungsional dan material aktif lainnya. Produk-produk perusahaan telah digunakan di berbagai aplikasi industri, mulai dari pengolahan makanan laut dan daging, produk konvensional, minuman, bumbu, toiletries, kesehatan, suplemen, hingga personal care dan kosmetik eksklusif. Untuk alamat emiten ini di Business Park Kebun Jeruk Blok 156 Jalan Raya Mulia Ilil, Komplek 88, Mulia Utara, Kembangan, Jawa Barat 11620. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.ptsml.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contohnya. Nah, ini adalah contoh nama tuh minyak getah. Nah, ini dia. Nah, ini ada profil asam warna alma. Nah, ini digunakan untuk makanan tuh. Nah, ini juga contoh untuk serbuk makanan laut. Nah, ini contohnya. Nah, ada juga untuk perawatan diri juga. Nah, ini contohnya teman-teman itu. Nah, ini adalah produk-produk jualannya itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 465.625.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga penawaran rentang dari 175 sampai 190. Dana diperoleh sekitar 81 miliar sampai 88 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 15 Desember sampai 22 Desember tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 Januari sampai 8 Januari tahun 2024. Untuk penyertaan saham di tanggal 8 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 10 Januari tahun 2024. Untuk underwriternya adalah EP, MNC Sekuritas. Masuk ke papan pengembangan yang dimana akan mendapatkan waran. Dua saham akan mendapatkan satu waran yang cukup menarik pastinya. Nah, kita masuk ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 6 miliar akan digunakan untuk pembelian satu gudang khusus bahan baku yang peruntukan terbagi menjadi 3 bagian khusus. Nah, untuk bahan baku. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di pepistusnya. Yang kedua, sekitar 3,4 miliar akan digunakan untuk pengembangan lab riset dan development perseorangan untuk dapat menghasilkan prototipe dan formasi yang lebih cepat dan variatif dengan tujuan untuk menunjang permintaan dari masing-masing pelanggan terkait spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa dicek juga ya. Lalu yang ketiga, sisanya akan digunakan untuk modal kerja berupa pembelian bahan baku yang akan digunakan pada unit bisnis food integrates, personal care dan cosmetic integrates serta industrial chemical industries. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya, rencana penggunaan dana ini yang pertamanya pastinya untuk belanja modal dan juga modal kerja. Nah, itu. Nah, untuk lebih lengkapnya untuk rencana penggunaan dana ini silahkan teman-teman untuk baca prospektus finalnya. Karena ini saya singkat saja untuk menghemat waktu. Oke, kita lanjut ke struktur pemegang sahamnya. Sebelum IPO, nilai nominalnya itu 10 per saham. Nah, kita lihat dulu.
ada PT Sinergi Asia Kopindo. Nah, yang paling banyak yang pegang sahamnya ini. Lalu ada Yulia, lalu ada Tanti. Nah, sisanya masyarakat. Nah, sekitar 20%. Nah, jadi jumlah modal ditetapkan dan disetorkan penuh yaitu sekitar 2,3 miliar. Teman juga sih teman-teman tuh. Oke, kita lihat dulu pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Untuk lebih lengkapnya teman-teman cek juga di prospektusnya, karena saya singkat saja ini teman-temannya, karena saya melihat apakah ada pembatasannya atau tidak itu. Nah, kalau kita lihat sih, sehubungan dengan hal tersebut, PT Sinergi Asia Kopindo, Yulia, Tanti dilarang untuk mengalihkan baik sebagian atau seluruhnya saham yang dimiliki dalam perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Nah, jadi ketiga nih tidak boleh sama sekali membantu mengalihkan sahamnya. Nah, itu. Nah, selain itu, dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik berdasarkan surat pernyataan dari Bapak Xiun Min selaku pengendali perusahaan tertanggal 14 Agustus tahun 2003 menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian atas perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu dia teman-teman. Dan tidak terdapat saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan sendiri, yaitu saham itu sendiri. Nah, itu. Nah, jadi yang ketiga ini ternyata ada pembatasan sahamnya, jadi dia nih nggak boleh namanya jualan itu, jadi aman ini teman-teman itu, tapi tetap tergantung sama market nanti itu. Nah, kita lihat juga untuk nama itu struktur hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum. Nah, kita lihat dulu. Nah, ada Xiumin. Nah, ini dia Liawan. Nah, kalau kita lihat sih Xiumin ini di sini dia teman-teman. Nah, PT Sinergi Asia ini, nah di dalam nama perusahaan ini. Nah, Yulia ada Tanti tadi ya. Nah, Gunawan di sini juga, Halim di sini juga. Nah, yang ini katanya tuh nggak boleh jualan sama setahun. Oke, kita langsung saja masuk ke 8 posisi keuangan perusahaan ini. Nah, kita lihat untuk total aset lancar dulu ya. Untuk di tahun 2020. Kalau kita lihat sih ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Tapi di tahun 2022 meningkat dan tahun 2023 meningkat lagi. Untuk total aset tidak lancar, kalau kita lihat sih sama juga di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata dia mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 dia meningkat lagi. Nah, lalu di tahun 2023 nyata mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2023 selalu meningkat untuk total asetnya itu. Nah, ini saja kalau kita lihat sih hampir masuk ke papan akresasi nih, tapi nggak jadi ya teman-teman ya. Nah, yang saya heran kemarin tuh sahamnya Ipomang tuh masuk ke papan akresasi, padahal asetnya tuh lumayan tinggi. Nah, mungkin karena dia tidak membuka laporan keuangannya sampai untuk 3 tahun teman-teman. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Untuk total liabilitas jangka pendek, kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan lumayan juga, tapi di tahun 2022 dia meningkat lagi lumayan tinggi. Tahun 2023 mengalami peningkatan juga teman-teman itu. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Nah, 2022 menurun juga. Tahun 2023 mengalami penurunan. Nah, yang paling agak berat ini dia tuh di jangka pendeknya. Dia tuh meningkat terus. Nah, kalau yang jangka panjangnya tuh sangat sedikit dia utangnya nih itu. Jadi kalau kita lihat sih untuk total hutangnya ini dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Meskipun di tahun 2021 dia sedikit mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 sampai di tahun 2023 mengalami peningkatan terus, itu dia. Nah, lalu untuk total ekuitasnya, nah ini dia dari tahun 2020 ke tahun 2023 jadi terus meningkat ya. Jadi dia tuh mengalami peningkatan terus menerus, itu dia. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya. Nah, kita lihat nama itu penjualan bersihnya. Di tahun 2020 ke tahun 2023 kalau kita lihat sih mengalami peningkatan terus ya. Nah, kalau kita lihat 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, 2022 juga meningkat. Nah, kalau kita lihat di bulan Juni di tahun 2022 sama tahun 2023 nyata mengalami peningkatan di tahun 2023. Jadi mengalami peningkatan. Untuk laba kotornya pastinya lumayan juga sih teman-teman. Dan juga ada beban pokok juga pastinya itu. Nah, langsung saja kita lihat nama itu laba bersih periode tahun berjalannya. Nah, kalau kita sih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan, tapi meningkatnya tuh nggak terlalu besar banget, sedikit meningkatnya tuh. Ya, nggak bisa cuan nama itu 100%.
Ya, meskipun dia sedikit tapi dia tidak mengalami kerugian. Yang penting dia tuh bisa menghasilkan profit, dapat laba bersihnya itu. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 sama tahun 2023 aja meningkatnya tuh sangat drastis dibanding tahun 2022. Nah, jadi kemungkinan lebih besar dibanding tahun 2022 nanti itu untuk tahun berjalannya itu. Oke, kita masuk dulu ke rasio pentingnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk penjualannya tahun 2020, nah tahun 2021 mengalami peningkatan, tahun 2022 agak sedikit ya meningkatnya, tapi di tahun 2023 lumayan juga meningkatnya. Nah, beban pokok penjualan juga pastinya mengalami peningkatan. Nah, kita lihat juga laba bersih tahun jalannya. Nah, meskipun di tahun 2022 agak minus, tapi di tahun 2021 meningkat lagi. Nah, tahun 2022 lumayan juga meskipun tidak meningkat sangat drastis, tapi di tahun 2023 lumayan drastis dia 65%. Untuk aset hanya di tahun 2021 saja dia mengalami penurunan. Untuk liabilitas ya tahun 2021 aja menurun, tapi tahun 2022 dia meningkat lagi. Nah, untuk ekuitasnya nih di tahun 2020 ini lumayan meningkat dibanding untuk tahun yang akan datang seperti tahun 2021, 2022, 2023 nyata dia tidak terlalu besar dibandingkan tahun 2020 itu. Nah, kita juga harus lihat nama itu kebijakan dividen. Nah, setelah pendanaan umum perdana saham ini dimulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30%. Artinya dia mau bagi dividen 30%. Nah, artinya dari laba usahanya tuh teman-teman, itu dia. Lumayan kecil juga sih 30%, apalagi jumlah sahamnya tuh nggak terlalu banyak itu. Sama juga labanya nggak terlalu besar. Kalau laba besar kan lumayan juga sih. Nah, kita masuk ke policy SML di tahun 2022. Untuk harga di 175 dan 190. Untuk PBP-nya di 175 yaitu 28,30 kali, untuk di 190 yaitu 30,73 kali. Untuk PER-nya yaitu di 175 yaitu 68,28 kali, untuk 150 yaitu 74,13 kali. Untuk BP-nya sama rentang harganya 6,18, untuk DER-nya juga sama rentang harganya 414%. Untuk lainnya juga sama rentang harganya 41,45%. Untuk EPS yaitu 2,56. Untuk jumlah saham yang disetorkan penuh adalah 2,3 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 14 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu 5,9 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 59 miliar. Untuk market cap di 175 yaitu 407 miliar. Untuk market cap di 190 yaitu 442 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy SML di tahun 2022 ini. Kalau kita lihat mahal banget ya teman-temannya untuk policy-nya nih, apalagi PBP-nya nih mahal banget ini. Mungkin karena ekuitasnya ini sangat kecil banget, apalagi hutangnya ini lebih besar dibandingkan ekuitasnya itu. Nah, kita masuk ke tahun 2023 jika disetahunkan untuk laba bersihnya. Oke, kita lihat untuk harga dari 175 dan 190. Untuk PBP-nya di 175 itu 18,02 kali, untuk 190 yaitu 19,57 kali. Untuk PER-nya 175 itu 91,75 kali, untuk 190 itu 99,61 kali. Untuk BP-nya sama rentang harganya 9,71. Untuk DER-nya sama rentang harganya 280,65%. Untuk E juga sama rentang harganya 19,64%. Untuk EPS-nya yaitu 1,91. Untuk jumlah saham yang disetorkan penuh adalah 2,3 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 22 miliar. Untuk laba bersihnya yaitu 4,4 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 63 miliar. Untuk market cap di 175 yaitu 407 miliar. Untuk market cap di 190 adalah 442 miliar. Nah ini untuk laba bersih disetahunkan ya teman-teman di tahun 2023. Nah, kalau kita lihat untuk policy di tahun 2023 sama di tahun 2022 ternyata masih mending di tahun 2023 ya teman-teman. Karena agak mendingan dia teman-teman. Ya, kalau kita sih ekuitas itu agak meningkat, tapi hutangnya juga agak sedikit meningkat di tahun 2023 nih. Nah, kemungkinan untuk laba bersihnya itu akan lebih besar dibanding tahun 2022. Tapi tetap saja policy-nya nih masih sangat mahal banget ya teman-teman itu. Mungkin untuk harga di 100 cocok ini, tapi aja kalau di 100 saja masih tinggi. Ini ambil agak atas dia, lumayan juga. Oke, nah kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan SML dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi penjualan, selalu mencetak laba terus dia teman-teman. Itu
belum pernah mengalami kerugian ya. Untuk kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk seluruhnya modal kerja dan baca modal. Nah, seperti yang kita lihat tadi teman-teman. Untuk lengkapnya teman-teman bisa baca di publistusnya. Yang ketiga, untuk underweighted dari IPO saham Smile adalah EP. Nah, secara histori yang dikawal EP itu bervariasi. Kalau ini papan agresasi pastinya ini jadi jelek nih teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu. Nah, bervariasi pastinya yang dikawal oleh MNC Sekuritas EP ini. Nah, adanya A, ada di tutup zona merah, ada juga di hijau, ada juga ALB, ada juga A. Nah, jadi bervariasi dia nih. Nah, apakah nanti saham Smile ini akan menarik, teman-teman? Kalau menarik ya mungkin seperti Smile ini nanti. Nah, 2 kali ala dia. Nah, dan juga ada walan ini. Nah, untuk papan agresif saja bisa 1 kali ala. Nah, sedangkan untuk MSCI aja 5 kali LB. Nah, ini belum pernah nama tuh ngawal IPO sendirian. Nah, biasanya itu collab dia atau berdua sama underweighted lainnya. Apakah untuk Smile ini akan collab sama underweighted lainnya, teman-teman, atau broker lainnya? Nah, nanti saya akan bahas di profitus finalnya. Jika ada tambahan, misalkan underweighted-nya nambah nanti itu. Nah, kalau nambah nanti kita lihat dulu siapa. Kalau tambah menarik pastinya akan banyak diminati itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat, bersama listing saham Smile ini memberikan walan yang dimana 2 saham dapat 1 walan yang sangat menarik. Nah, pastinya akan sangat menarik ini itu. Yang kelima, IPO saham Smile tergolong sangat mahal untuk policy-nya dan record untuk underweighted-nya tidak terlalu bagus. Nah, mungkin ada tambahan nanti saya bahas untuk publistus finalnya. Nah, misalkan ada tambahan underweighted-nya, terus untuk harganya dan lain-lain saya akan bahas di publistus finalnya nanti teman-teman itu. Yang keenam, ingat teman-teman, ada IPO saham asli Mang Cegas yang sudah muncul dan saya bahas sebelumnya. Nah, kalau tidak ada barangan teman-teman, mungkin untuk Smile ini akan menjadi menarik teman-teman itu. Kalau dia listing sendirian, pastinya akan menarik ini. Dan juga pastinya akan ramai retail yang akan ikut IPO nih. Apalagi ada walnya nih teman-teman itu. Nah, meskipun untuk policy yang sangat mahal, kita masih bisa untuk memanfaatkan momentum jangka pendek saja, yaitu YPC, yang penting cuan. Mungkin tidak bisa ala, bisa dijual hijau saja, lumayan teman-teman. Apalagi terkoppel sama walannya nanti. Kita bisa cuan dari kenaikan harganya dan juga cuan dari walannya teman-teman. Jadi kita tuh lumayan juga pastinya itu. Kecuali kalau tidak ada walannya untuk Smile ini mungkin kurang menarik pastinya. Apalagi policy ini sangat mahal banget. Nah, nanti kita lihat juga apakah ada tambahan untuk underweighted selain IP ini. Ya, semoga saja ada tambahan. Kalau ada tambahan semoga bagus. Nah, kalau bagus pastinya akan menarik, bisa saja nanti ala teman-teman untuk Smile ini. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan IPO saham Smile ini. Nah, rata-rata listingnya di bulan Januari ya teman-temannya. Nah, kebanyakan Januari untuk penahan umumnya. Nah, jadi kita untuk pada saat ini kita lihat dulu nama tuh, baca-baca dulu prospektusnya atau nonton di video saya ini yang saya sudah ringkas ini. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.